Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian kita terus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang beliau telah ajarkan dari agama ini, jemaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kebaikan tidak ada lain kecuali supaya Allah tabaraka wa taala memberikan keridhaan kepada kita. Maka di antara tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terus berselawat, mengucapkan selawat kepada beliau, dan bahkan selawat yang kita ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan kembali kepada orang-orang yang berselawat kepada kita, jemaah. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita membahas sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Fathu bin Abdul Aziz atau Syekh Abdul Aziz, yaitu kitabnya adalah Kitabul Adab atau kumpulan adab Islami bagi seorang muslim pada kehidupan sehari-harinya. Kemudian kemarin kita sudah sampai ke pembahasan yang ke-11 dari adab-adab membaca Al-Qur'an. Maka beliau menyebutkan di sini yang ke-11 adalah disunnahkan membaca isti'adzah, yaitu mengucapkan ta'awud dan basmalah ketika mulai membaca Al-Quran. Dan ternyata hal ini berlandaskan firman Allah Jalla Jalaluh dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Syekh Abdul Aziz menyebutkan disunnahkan membaca isti'adzah atau ta'awud sebelum membaca Al-Quran, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, yaitu dalam halaman 16 dari kitab ini, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu apabila kalian membaca Al-Qur'an, kata Allah Rabbul Alamin, maka hendaknya kalian berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah tabaraka wa taala ketika membaca Al-Qur'an? Maka nanti akan sampai pembahasannya tentang faedah isti'adzah. Di antara hal-hal atau keutamaan isti'adzah di antaranya adalah ketika seseorang membaca Al-Qur'an, kemudian dia berlindung dari Allah, kemudian dia berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari godaan setan, maka ini yang akan dia dapatkan. Yang pertama, dia bisa ikhlas membaca hal tersebut. Karena sebelum baca ini kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluh, jemaah, minta perlindungan. Karena di antara hal yang akan membuat amalan itu bisa terhapus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya wa sum'ah. Kita ini ingin dilihat oleh orang lain. Dan kita pula terkadang pengen didengar tuh bacaan Al-Qur'an kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita tuh, engkau kalau sebelum membaca Al-Qur'an berlindung kepada setan. Sehingga ketika engkau membaca Al-Quran itu betul-betul engkau menginginkan pahala dari Allah Rabbul Alamin. Karena ternyata membaca Al-Quran, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, pahalanya sangat banyak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ada orang yang membaca Al-Quran di antara kalian, atau barang siapa yang membaca Al-Quran di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuh dia mendapatkan satu pahala dari satu huruf yang dia baca. Dan satu huruf yang dia baca, yang dia dapatkan satu pahala,
Allah akan lipatkan dia menjadi 10 kebaikan jemaah. Dan itu yang kita inginkan. Dan pahala tersebut tidak akan didapatkan oleh seseorang kalau dia tidak ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu mengerjakan amalan tersebut. Dan di antara cara supaya kita bisa ikhlas, supaya kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu dengan berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu supaya tidak diganggu oleh setan, supaya kita dihindarkan dari sifat riya, dari sifat sum'ah. Karena biasanya membaca Al-Quran ini akan berkaitan dengan sum'ah. Kita itu pengen didengar oleh orang lain. Maka banyak di antara kita membaca Al-Quran ternyata nggak ada faedahnya sama sekali. Karena kenapa? Setan terus mengganggu kita. Karena memang setan ini sudah berjanji dia jemaah akan membuat semua tipu daya atau apapun yang bisa untuk menjatuhkan orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna syaitana qa'ada li bani Adam bikulli atrukihi. Sesungguhnya syaitan mengumpulkan tipu dayanya untuk menyesatkan kaum muslimin yang dia ingin melakukan perbuatan baik. Maka kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk beristi'adzah dan membaca basmalah ketika membaca Al-Quran, dan ini sangat penting sekali jemaah. Bahkan Nabi SAW mengatakan di antara keutamaan tadi, wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim, yaitu di awal dari surat Al-Baqarah itu 1 huruf, tapi beliau mengatakan alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan di setiap 1 huruf itu ada 10 kebaikan. Maka bagaimana kalau kita bisa baca Al-Quran sampai selesai jemaah? Sampai selesai. Dan itu yang kita harapkan, pahala yang sangat besar. Dan untuk mendapatkan keikhlasan, di antara caranya adalah meminta perlindungan kepada Allahu Rabbul Alamin dari tipu daya setan tersebut. Adapun dalilnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama minal laili, beliau kalau berdiri bangun untuk mengerjakan salat malam, beliau bertakbir kemudian membaca hal-hal ini. Dan ini bisa kita ambil dari kemudian sebelum orang membaca doa iftitah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat sebelum membaca ayat-ayat yang lainnya, maka beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Apa artinya? Maha suci Allah, segala puji bagimu, maha suci nama-namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan dengan benar kecuali Allah. Dibaca 3 kali. Allahu akbar kabira. Kemudian beliau mengatakan Allah maha besar sebanyak 3 kali. Kemudian setelahnya beliau membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini biasanya kita disyariatkan sebelum membaca doa iftitah, kemudian berikutnya juga membaca Al-Fatihah ketika kita berdiri untuk mengerjakan sholat tersebut. Ini diantara doa iftitah juga yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian barulah beliau membaca Al-Quran. Dan dari ayat dan hadis yang telah kita sebutkan tadi, diketahui di sana ada sigo atau bentuk lafaz isti'adah kepada Allah Rabbul Alamin. Mana dia diantaranya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari setan yang terkutuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung kepada Allah As-Sami'ul Alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dari godaan setan yang terkutuk, yaitu dari kesombongannya, dari pengaruhnya, dan dari godaannya jemaah. Kemudian yang berikutnya beliau pun mengatakan dalam
hadis tersebut, a'udzu bis-sami'il alim minasyaitonir rajim. Dan disunahkan pula bagi orang yang membaca Al-Quran untuk mengucapkan sighah isti'adzah yang pertama juga yang berikutnya. Maka boleh orang kalau berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu bukan hanya sekadar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak. Ternyata lafadznya itu banyak. Kita mengatakan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Boleh. Atau a'udzu bis-samiil alim minasyaitonir rajim, atau yang biasa kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian beliau menyebutkan di sini Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya Kitabul Adab, di antara faedah isti'adzah, maka beliau mengatakan faedah isti'adzah itu untuk menjauhkan setan dari hati seseorang, yaitu ketika dia membaca kitabullah sehingga dia bisa mentadaburi Al-Quran. Maka berlindung kepada setan dan meminta pertolongan kepada Allahu Rabbul Alamin itu membuat kita bisa mentadaburi Al-Quran. Maka bisa jadi selama ini ketika kita membaca Al-Quran, selesai dari baca Al-Quran masih ada orang yang menipu, kita masih berdusta, kita masih mengatakan kata-kata kotor dan yang lainnya. Bisa jadi ketika membaca Al-Quran tidak mentadaburi Al-Quran karena kita tidak pernah memulainya dengan berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari godaan setan. Kemudian memahami maknanya dan mengambil manfaat darinya, karena akan ada perbedaan jika Anda membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk dan di saat Anda membaca Al-Quran sementara hati Anda telah lalai. Ini dia jemaah. Kita katakan di antara fungsi dari ta'awud itu adalah berlindung dari setan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang akan membuat hati kita ikhlas. Dan Masya Allah, dengan keikhlasan hati kita itu kita bisa mentadaburi Al-Quran jemaah. Kita bisa membaca, mengambil maknanya dan yang lainnya. Adapun membaca basmalah jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, maka beliau mengatakan di sini Syekh Abdul Aziz, merupakan amalan yang sunnah saja. Itu adalah amalan yang sunnah saja. Dan sunnahnya membaca ta'awud itu lebih ditekankan. Membaca ta'awud itu lebih ditekankan. Di sana tergabung juga membaca basmalah di sana. Kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari semua hal yang akan mengganggu kita dari membaca Al-Quran. Naam jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di sini beliau menyebutkan pula yang berikutnya adalah adapun membaca basmalah, maka ketika membaca atau memulai membaca Al-Quran, hukumnya adalah hanya sekedar sunnah saja. Dan ternyata ini pun ada riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya pada suatu hari setelah sholat zuhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul dengan para sahabat. Di antara di sana ada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan beliau tengah mengantuk, lalu beliau mengangkat kepalanya dan tersenyum. Lalu kami pun bertanya kepada beliau, apa yang menyebabkan engkau tersenyum wahai Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, baru saja turun kepadaku sebuah surat yang mulia. Kemudian beliau mengatakan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan disebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian di sini ada pertanyaannya tentang permasalahan beberapa hal yang terjadi setelah membaca Al-Quran. Ada orang-orang ketika dia membaca Al-Quran, menutup bacaan Al-Quran itu dengan mengatakan Sadaqallahul Azim. Apakah ini ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ataukah hal tersebut dibolehkan dalam agama Islam? Karena mungkin itu adalah adat kebiasaan, karena sebuah dalil mengatakan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu kaidah fikih
Apa kata beliau? Al aslu fi adatinal ibaha hatta yaji usariful ibaha. Hukum asal dari adat kebiasaan itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarang hal tersebut. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syekh Abdul Aziz mengatakan tidak ada dalil untuk mengucapkan sadaqallahul azim seusai membaca Al-Quran. Walaupun ucapan ini diamalkan oleh sebagian besar kaum muslimin, akan tetapi amalan mayoritas bukanlah dalil bahwa amalan tersebut adalah benar. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkan mereka beriman. Dan di antara pendapat yang sangat mengesankan dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, janganlah engkau merasa kesepian atau asing ketika kalian berada di atas petunjuk Allah Jalla Jalaluhu walaupun kalian adalah sedikit. Walaupun kalian hanya sedikit dan kalian yang berjalan atau mengikuti jalan tersebut. Dan jangan pula engkau terpedaya dengan banyak orang yang meniti jalan kebiasaan. Akan tetapi jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya dalil-dalil yang telah menguatkan pendapat yang menolak bahwasanya membaca doa atau membaca lafaz tersebut di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan selain dari keduanya dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku bertanya, akankah aku membaca Al-Quran untukmu sedangkan aku diturunkan kepadamu? Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud ini pun mengatakan, akankah aku yang akan membacakan Al-Quran ya Rasulullah, padahal engkau diturunkan Al-Quran kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Dan kadang-kadang ini di antara amalan yang luar biasa jemaah. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Kita diperintahkan atau dibolehkan untuk mendengar bacaan dari orang lain. Karena terkadang mendengar bacaan orang lain itu lebih nikmat daripada bacaan sendiri. Lebih nikmat dari bacaan sendiri. Kadang bacaan kita enggak karuan, maka ketika kita kita dengar bacaan dari orang lain akan mendatangkan ketenangan, apalagi bacaan itu adalah bacaan yang bagus, dan ini pun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Mas'ud pun berkata, maka aku pun membaca surat An-Nisa hingga ketika aku sampai pada ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah, yaitu orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap umat-umat, dan kami pun mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Maka beliau pun berkata, cukup aku atau tahan bacaanmu, dan aku melihat kedua mata beliau itu berlinang. Apa kata atau maksudnya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam merenungkan bagaimana ketika nanti pada hari kiamat dia akan dijadikan saksi, dan ternyata banyak umat-umat yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersedih dengan hal tersebut. Apalagi nanti kalau ada dari umatnya beliau, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita ini di padang mahsyar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana antadzirukum fil haud. Aku tunggu kalian nanti di telagaku, yang mana telaga tersebut ketika ada orang yang minum, ketika ada orang yang meminum air telaga tersebut Al-Kautsar, maka dia tidak akan pernah haus dan tidak akan pernah lapar selama-lamanya. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu kita panjang di haud tersebut Al-Kautsar, ada orang-orang yang dicegah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak boleh masuk dia ke telaga tersebut, tidak boleh dia minum ke telaga tersebut. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Allah Jalla Jalaluhu, ya Rabb ummati,
Ya Allah, umatku, ya Allah, biarkan mereka untuk masuk ke telagaku, ya Allah, supaya mereka bisa minum, ya Allah. Apa dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, anta la tadri ma hadisu ba'dak. Ya Muhammad, engkau enggak tahu apa yang terjadi setelah engkau meninggal dunia, ya Muhammad. Kemudian diceritakan ada orang setelah engkau meninggal dunia, dia kufur kepada engkau, dia murtad, kemudian dia melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya dari engkau wahai Muhammad. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan suhkon, sungguh jangan kasihkan dia mendekat, suruh dia pergi. Maka ini yang akan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersedih dengan hal tersebut. Beliau dibuat jadi saksi, ternyata mereka atau kita di kehidupan ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, dan demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusannya, kata Ibnu Mas'ud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Ibnu Mas'ud mengucapkan sadaqallahul adzim. Beliau tidak menetapkan hal itu dan tidak pula dilakukan oleh generasi pertama dari umat ini, yaitu para sahabat. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka bahwa mereka tidak pernah mengucapkan ketika mereka selesai membaca Al-Quran. Begitu juga tidak pernah diketahui ada salafus soleh dari orang-orang yang masih hidup atau yang hidup setelah generasi sahabat, para ulama, a'immah, yang dia membacakan hal tersebut ketika selesai membaca Al-Quran. Cuman disebutkan nanti dari lajnah daimah di antara para ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang membolehkan hal tersebut kalau hanya sekedar menghormati, dan itu pun tidak dijadikan adat kebiasaan. Tidak dijadikan adat kebiasaan. Dia mencium Al-Quran, ada yang meletakkan Al-Quran di keningnya misalnya, karena dia menghormati Al-Quran tersebut, karena dia meyakini bahwasanya itu adalah kalamullah. Di antara penghormatannya, maka silahkan, itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau dia terus-menerus, maka itu adalah sesuatu perbuatan yang diada-adakan. Bahkan kalau sampai dia meyakini itu adalah ibadah. Ada orang mengatakan nih, kalau baca Al-Quran, kalau nggak ditutup dengan itu nggak afdol. Maka yang harus mengetahui afdol nggak afdolnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ngajarin kita. Oh, ini afdol, ini tidak afdol. Bukan kita yang memutuskan hal tersebut. Apalagi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada pemberitahuan dari kalangan para sahabat dan umat-umat yang terpilih atau para a'immah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan dalam sebuah hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak termasuk dari urusan kami, maka amalan itu tertolak. Ingat kalau ini dijadikan ibadah. Karena sering kita lihat orang yang mencium Al-Quran itu menganggap ya kalau selesai membaca Al-Quran enggak ditutup dengan hal tersebut berarti enggak afdol. Padahal Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, cukup selesai seperti itu. Beliau tidak pernah memerintahkan untuk menutup dengan sadaqallahul adzim dan yang lainnya, jemaah. Kemudian disebutkan pula dalam hadis yang lainnya, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa di antara kalian yang membuat perkara baru dalam urusan agama. Ingat, kalau sadaqallahul adzim ini dia niatkan untuk agama, maka enggak boleh. Tapi kalau dia hanya sekedar penghormatan, selesai masalah, enggak ada keyakinan. Maka untuk mengetahui itu, apakah dia agama atau enggak, keyakinan antum. Apakah ketika antum selesai membaca Al-Quran, antum cium dia, sadaqallahul adzim, kemudian antum merasa ini paling afdol, karena akan berkaitan dengan ibadah, maka itu tidak benar. Kalau antum sekedar, Masya Allah ini Al-Quran kalamullah, harus ana jaga, kemudian kita dekapkan di dada kita cium, bahkan ada orang taruh di keningnya, taruh di matanya, jemaah mungkin dengan menghormati, silahkan. Tapi kalau dia sampai mengatakan itu adalah afdoliyah, kemudian dia meyakini itu adalah ibadah, jelas itu tidak dibolehkan. Karena ingat, asal usul agama kita adalah Allah dan Rasulnya, dan tidak boleh kita mengatakan ini adalah ibadah, ini memiliki pahala, sampai ada dalil yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau Al-Adhkar, beliau mengatakan disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Quran
jika ia memulainya dari pertengahan surat, ia memulainya dari awal kalimat yang saling berkaitan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Ini penjelasannya. Apa maksudnya? Kalau baca Al-Quran itu jangan setengah-setengah, jemaah. Dan usahakan kalau antum baca Al-Quran itu cari sampai mana pembahasannya. Jangan separuh-separuh. Jangan separuh-paruh. Ketika membaca misalnya Al-Fatihah, selesaikan baca. Jangan separuh aja yang dibaca. Membaca Al-Baqarah juga seperti itu. Selesaikan sampai selesai maknanya. Jangan dipotong-potong. Dan ini juga dalil dan peringatan bagi orang-orang yang ketika dia menyampaikan dalil di depan umat, dia menyampaikan kebaikan, jangan dipotong-potong. Ada orang mengatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Ya sudah, kita nggak sholat, orang sholat aja celaka, maka nggak perlu kita mengerjakan sholat. Padahal ada lanjutan dari ayat tersebut. Dan ini diantara peringatan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Adhkar, membaca Al-Quran itu usahakan kalau menutup bacaan tersebut sampai tuntas dan sempurna maksudnya. Jangan dipotong-potong. Ini anjuran beliau. Dan ini juga pengingat bagi kita, orang-orang yang ketika dia menyampaikan kebaikan, membaca Al-Quran, menyampaikan dalil, jangan sepotong-potong supaya orang itu faham. Kecuali kalau memang dalil itu sudah jelas. Misal contohnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa bani." Sampai sana. Kalau maksudnya sudah difahami, tidak menyimpang misalnya setelahnya, maka enggak jadi masalah. Enggak dilanjutkan wa ja'alnakum an jannati wa ja'alnakum anhara. Jadi tidak dilanjutkan ke ayat tersebut misalnya. Sampai sana sudah paham maksudnya, maka itu tidak jadi masalah. Seperti itu jemaah. Dan ini yang disebutkan sampai akhir dari perkataan beliau. Kemudian beliau mengatakan demikian pula hendaknya dia berhenti pada tempat berhenti pada kalimat yang juga berkaitan atau pada akhir kalimat, dan jangan ia bergantung berhenti pada awal kalimat atau waqaf, tempat berhenti di tengah kalimat, atau berhenti pada setiap juz, karena juz itu enggak sampai selesai pembahasannya. Juz itu cuma dikasih tahu, oh ini 10 lembar. Satu juz kan 10 lembar, dikasihkan tanda, tapi belum selesai. Kadang-kadang ayatnya tersebut selesaikan. Selesaikan dia tuntas ayat tersebut sampai selesai maknanya, sudah. Baru kita berhenti dan yang lainnya, dan ini yang disebutkan oleh beliau. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ke-12. Di antara adab membaca Al-Quran adalah disunnahkan membaca Al-Quran secara tartil dan dimakruhkan membaca Al-Quran dengan cepat. Apa maksudnya di sini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran secara tartil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, panjang pendeknya, hurufnya sesuai, jangan sampai salah. Hamzah dibaca ya misalnya, atau Hamzah dibaca ain. Hamzah dibaca ain. Adapun yang dimaksud dengan tartil dalam bacaan adalah membaca dengan teratur, dengan perlahan-perlahan, serta dengan suara yang jelas tanpa ada kesalahan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan tafsir firman Allah Rabbul Alamin, warattilil Qur'ana tartila, beliau mengatakan bacaannya dengan sejelas-jelasnya. Kemudian Abu Ishaq mengatakan bacaan jelas tidak mungkin terwujud dengan cara tergesa-gesa ketika membaca. Adapun untuk mewujudkannya adalah dengan cara mencermati setiap huruf yang dibaca dan memenuhi hak-haknya, ketentuan hukum qiraah. Sedangkan faedah yang bisa diambil dari membaca Al-Quran secara tartil adalah mengajak kita untuk memahami makna dari ayat-ayat tersebut. Maka kita belajar, ini sangat pentingnya untuk belajar tartil, belajar tajwid.
Maka walaupun umur kita sudah tua jemaah, itu tidak jadi masalah. Antum duduk. Masya Allah, Anda lihat ada jemaah di Lombok itu jemaah. Anda lihat di Facebook ada Ustadz kita di Lombok, ada Ustadz Mizan Qudsi di sana. Kalau antum lihat di Facebook, itu yang belajar itu sudah sepuh-sepuh jemaah. Yang dipelajari bukan Al-Quran yang besar. Kalau kita kan mengatakan Al-Quran yang besar. Yang dipelajari itu adalah Iqra jemaah. Disuruh baca, ada di sana Tatitu, itu dibaca. Dan kita lihat tuh orang tua-tua. Dan memang dari dulu jemaah sebelum ana mondok dan kuliah itu, ana pernah ikut di sana yang belajar tuh memang tua-tua. Bahkan orang tua-tua itu kalau datang ke sana belajar ke rumah beliau itu bawa kitab semua jemaah. Mereka itu sudah bisa baca Arab yang gundul itu jemaah, nggak ada harokatnya. Duduk, yang dipelajari sudah pakai bahasa Arab, nggak ada harokatnya, tinggal beliau jelaskan, dicatat sama orang-orang tua-tua itu. Anda ngelihat tuh luar biasa, kita yang muda-muda ini nggak ada apa-apanya dari mereka. Sampai sekarang Anda lihat jemaah. Itu yang tua-tua itu kalau antum lihat nanti, antum bisa cari di channelnya beliau. Bagaimana ada orang yang sangat sepuh sekali, belum bisa baca dia. Tapi tidak membuat dia merasa malu dengan hal tersebut. Karena sejatinya yang Allah lihat itu ketika engkau berusaha untuk menjadi orang yang terbaik, itu yang terbaik. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita tuh, ada orang yang dia membaca Al-Quran dengan langsung baca, dia membaca dengan bagus. Apa kata Nabi SAW? Falahu hasanah, dia dapat satu pahala. Tetapi yang kedua, yang yatata'u, yang dia terbata-bata membaca Al-Quran, tapi dia tidak malu. Dia berusaha untuk mempelajari Al-Quran, dia ingin bisa membaca Al-Quran dan gak malu dia dengan hal tersebut. Nabi SAW mengatakan dia mendapatkan dua pahala. Mana? Pahala dia mempelajari Al-Quran, kemudian pahala dia berusaha dan tidak malu dengan kebaikan tersebut jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kebanyakan para salaf dari kalangan para sahabat maupun setelah mereka sangat membenci orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terburu-buru. Nggak boleh jemaah, nggak boleh, karena orang tidak memahami arti tersebut. Bahkan disebutkan dalam qiraat, kalau ada imam yang dia kesalahannya itu adalah lahan jali. Lahan jali itu nyata-nyata kesalahannya. Hamzah dibaca ain, ain dibaca hamzah. Dengar kita jemaah, nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Apalagi kalau yang dia baca adalah Al-Fatihah. Yang mana Al-Fatihah ini adalah rukun dari sholat tersebut. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang dia tidak membaca Al-Fatihah, dan bahkan dia membacanya nggak jelas jemaah. Antum lihat kalau sudah mulai puasa jemaah, ada yang solat 25 rakaat jemaah. Yang antum dengernya itu cuma dolinnya saja jemaah. Dolin, amin. Itu bacanya sudah nggak jelas jemaah. Panjang pendeknya nggak jelas. Maka para salaf dan kalangan para sahabat sangat membenci orang-orang seperti itu. Kenapa? Sebab tidak senangnya mereka adalah karena keinginan para qari untuk bisa membaca Al-Quran dalam jumlah banyak dengan waktu singkat merupakan kelalaian. Karena orang membaca Al-Quran cepat-cepat itu dia nggak paham sama sekali, sekedar baca doang. Dan biasanya kalau antum lihat nih orang-orang yang berbangga-bangga nih, ketika datang Ramadan, udah berapa kali khatam? 10 kali. Ada sampai 30 kali dia khatam. Antum tahu apa maksudnya di sana? Dia ingin berbangga dengan bacaan dia tersebut. Dia ingin berbangga dia bisa menyelesaikan Al-Quran dalam satu malam misalnya. Maka ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama Islam, bahkan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ini pun dibenci oleh kalangan para sahabat dan dari ulama-ulama kita jemaah. Karena akan merupakan kelalaian dan tidak ada kebaikan dalam hal tersebut. Kemudian mereka ingin mendapatkan pahala yang besar, tetapi maslahat yang lebih besar yakni adalah tadabbur atau mempelajari serta memahami makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ingat, kita membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca Arabnya saja jemaah, tapi Nabi SAW mengajarkan kita untuk memahami maknanya. Maka bisa jadi selama ini kita membaca Al-Fatihah ketika sholat,
kemudian tidak ada khusyuan sama sekali dalam sholat tersebut, kita nggak paham dengan Al-Fatihah tersebut, jemaah. Kita nggak paham. Kita nggak paham sama sekali dengan Al-Fatihah tersebut. Maka tanya pada diri kita, sejak kapan kita sudah hafal dari arti Al-Fatihah tersebut? Sejak kapan, jemaah? Ada orang sampai tua sekarang ini belum hafal di Al-Fatihah artinya. Dia belum hafal. Qul a'udzu birabbin nas, dia juga nggak tahu artinya apa. Qul a'udzu birabbil falaq juga dia nggak tahu apa. Al-Fajr dia nggak tahu dengan hal tersebut. Padahal tiap hari dia membaca itu untuk dia kerjakan dalam sholatnya dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan pengaruh bacaan Al-Quran yang nampak jelas dari qari itu sendiri telah hilang dari mereka. Tidak diragukan bahwa seorang yang membaca Al-Quran sedangkan dia memikirkan ayat-ayatnya dengan menghadirkan atau berusaha memahami makna-maknanya, maka jelas hal itu lebih baik daripada orang yang membaca dengan tergesa-gesa karena dia ingin selesai membacanya atau menghatamkannya dengan banyak atau banyaknya ayat yang dia baca. Maka ini tidak dibenarkan. Maka disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan memiliki perkataan yang berisikan kritikan beliau terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Diriwayatkan dari Abu Wa'il, ia berkata, seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Nuhaik bin Sinan mendatangi Ibnu Mas'ud. Lalu orang tersebut pun membaca huruf ini, apakah dengan huruf alif atau dengan huruf ya, yaitu pada firman Allah, mimma'in ghairi asin atau mimma'in ghairi yasin. Maka dia berkata, Abdullah berkata, seluruh ayat Al-Quran telah engkau hitung selain ayat ini. Dia berkata, sesungguhnya aku membaca Al-Mufassal terperinci dalam satu rakaat. Maka Abdullah pun berkata, ia adalah pemenggalan sebagaimana pemenggalan sebuah syair. Sesungguhnya ada sekelompok kaum yang dia membaca Al-Quran dan tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Akan tetapi apabila mereka meresap ke dalam dada, tertancap kuat di dalamnya dan memberikan manfaat. Kemudian disebutkan dari Al-Jamra radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, aku berkata kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya aku sangat cepat membaca Al-Quran dan aku bisa menyelesaikannya dalam 3 hari, kata beliau. Maka Ibnu Abbas pun mengatakan, sesungguhnya aku membaca Al-Baqarah dalam 1 malam dengan mentadaburi dan membacanya dengan tartil, dan aku lebih menyukainya daripada aku membaca sebagaimana yang engkau lakukan. Apa maksudnya di sini, jemaah? Membaca Al-Quran dengan berlahan-lahan sambil memahami maknanya, maka itulah yang terbaik, karena Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi kita dan sebagai pedoman bagi kita dan untuk memahaminya. Ingat, Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga harus dipahami apa maksudnya. Kemudian dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan, jika engkau memang harus melakukannya dengan cara demikian, dengan cara cepat, kata beliau, maka hendaknya engkau membaca dengan bacaan yang biasa didengar oleh telingamu dan difahami oleh hatimu. Kemudian Ibnu Muflih mengatakan, Ahmad berkata, aku menyukai bacaan Al-Quran yang mudah dan aku tidak suka membaca Al-Quran dengan cepat. Kemudian Al-Harbi atau Al-Harb berkata, aku bertanya kepada Ahmad tentang bacaan Al-Quran dengan cepat dan beliau tidak menyukainya kecuali memang lisan orang tersebut seperti itu. Karena ada orang lisannya itu cepat mau bacanya atau ngomongnya. Ada orang yang membacanya pelan. Selama dia membacanya dengan tartil, walaupun agak lebih cepat dan dia bisa memahami apa yang dia baca, maka itu jelas tidak berdosa baginya, dan itu pun tidak ada komentar baginya. Maka beliau mengatakan di sini, atau ia tidak dapat membacanya secara pelan. Lalu ditanyakan apakah hal seperti itu berdosa, maka beliau mengatakan, adapun tentang dosanya aku tidak berani mengomentarinya. Kemudian di sini ada beberapa masalah, jemaah, atau ada satu masalah, manakah yang lebih utama bagi seorang yang membaca Al-Quran? Membacanya dengan tenang dan mentadaburinya atau membacanya dengan cepat?
tanpa mengabaikan sedikit pun huruf-huruf dan harokatnya. Maka Syekh Abdul Aziz menjawab di sini, apabila bacaan yang cepat tersebut sampai atau tidak sampai mengabaikan aturan qiraat, sebagian ulama telah mengutamakan bacaan cepat itu dengan harapan banyaknya pahala yang akan diperoleh dengan banyaknya bacaan Al-Quran. Sementara bagi ulama yang lainnya lebih mengutamakan bacaan lebih tenang dan tartil. Dan disebutkan oleh Ibnu Hajar, pendapat yang tepat adalah bahwa masing-masing, baik itu bacaan yang cepat juga bacaan yang tartil, memiliki keutamaan tersendiri, dengan syarat bacaan yang cepat tersebut tidak sampai mengabaikan huruf-huruf bacaan beserta harokat-harokatnya, sukun serta hal-hal yang wajib lainnya. Jika tidak ada halangan dalam mengutamakan salah satu dari keduanya atau menyatakan keduanya sama, maka dalam hal keutamaan, karena seorang yang membaca Al-Quran dengan tartil dan menelaah ayat demi ayat, layaknya seorang yang mendermakan sebuah permata yang sangat bernilai. Dan orang yang membaca dengan cepat layaknya seorang yang mendermakan beberapa permata yang harga yang senilai juga, jemaah. Maka di sini intinya beliau menyebutkan di sini, membaca Al-Quran dengan tartil adalah suatu yang dianjurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya, baik dia dengan sedikit cepat ataupun dengan mentadaburinya. Maka disebutkan oleh ulama di sini sama-sama bagusnya. Maka yang alangkah lebih bagusnya adalah dia baca dengan tartil, kemudian dia fahami maknanya. Adapun dengan cepat dia baca, maka jelas hal tersebut adalah tidak benar, dan hal tersebut adalah hal yang dilarang dalam agama Islam. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ke-13, disunnahkan membaca Al-Quran atau memanjangkan bacaan Al-Quran. Sebagaimana keterangan tentang hal ini telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau ditanya tentang bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau membancangkannya, kemudian membaca seperti Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini dia dipanjangkan. Bismillah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Di sini ada nadanya. Dan memang ini disyariatkan dalam membaca Al-Quran. Kemudian setelahnya beliau juga mengatakan disunnahkan memperbagus atau membaguskan suara ketika membaca Al-Quran, dan larangan membaca Al-Quran menyerupai orang yang bernyanyi. Memperbagus bukan berarti menyanyi, jemaah. Karena ada orang-orang yang Masya Allah suaranya bagus, seharusnya dia membaca Al-Quran dengan suaranya bagus tersebut, tetapi dia kadang membuat lagu. Seperti ada nada dangdut misalnya, karena dia pintar dengan suara tersebut, didangdutkan nada tersebut. Ada juga dibuat seperti wayang golek misalnya. Maka jelas ini adalah tidak dibenarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Awat-Tini waz-Zaitun ketika sholat Isya. Aku tidak mendengar seorang pun yang suara atau bacaannya lebih bagus daripada beliau. Adapun tentang sunnahnya memperbagus suara ketika membaca, maka di antaranya ada beberapa hadis yang menerangkan hal tersebut. Di antaranya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tidaklah Allah mendengarkan suatu sebagaimana Allah mendengarkan nabinya untuk melantunkan ayat Al-Quran. Kemudian Ibnu Katsir pun mengatakan maknanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendengar sebagaimana dia mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengeraskan bacaannya dan memperbagusnya. Kenapa? Hal ini disebabkan dalam bacaan para nabi terkumpul suara yang bagus karena kesempurnaan ciptaan mereka serta kehusuan yang sempurna. Inilah tujuan dari semua ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar hamba-hambanya, baik yang taat maupun yang ingkar. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, seorang qari hendaknya membaguskan suara bacaannya, membacanya dengan penuh penghayatan dan mentadaburinya. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah
mendengarkan nabinya melantunkan ayat Al-Qur'an. Dan dalil yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak melantunkan atau memperbagus ayat Al-Qur'an. Juga sebagaimana hadis Bara' bin Azib, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Zayyinu aswatakum bil Qur'an." Maka hiasilah suara kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan menghiasi suara di sini adalah memperindah, menghayati, khusyuk, kemudian ketika membacanya, demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan Abu Musa Al-Asy'ari, jemaah, beliau bersabda kepada Abu Musa, "Seandainya engkau menyaksikanku di saat aku mendengar bacaanmu semalam, sungguh engkau telah diberi keindahan suara sebagaimana indahnya suara Daud," yakni Nabi Daud alaihissalam. Dan salah satu riwayat dari Abu Ya'la terdapat tambahan dari perkataan Abu Musa, "Sekiranya aku mengetahui keberadaanmu Rasulullah, niscaya aku benar-benar memperbagusnya untukmu." Perkataan Abu Musa menunjukkan bolehnya berusaha untuk memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Maka di sini intinya jemaah, membaca Al-Quran itu dianjurkan untuk diperbagus. Silahkan dinadakan, tapi jangan pula digunakan untuk bernyanyi dan berlebih-lebihan. Bagaimana cara menadakannya? Ya sesuai dengan tajwid-tajwidnya jemaah. Yang dia misalnya yang 2 rakaat itu dirubah menjadi 4 rakaat sebagaimana tartil-tartil yang disebutkan, maka itu tidak jadi masalah selama tidak keluar dari tajwid, kemudian panjang pendeknya dan yang lainnya. Mungkin ini yang dapat Ana sampaikan. Allahu ta'ala alam shawab. Maka di antara kita sebutkan tadi kesimpulannya, disunnahkan membaca isti'adzah, basmalah ketika memulai membaca Al-Quran. Faedahnya apa? Yang pertama itu untuk berlindung dari syaitan dan untuk membuat kita ikhlas dan bisa menjauhkan kita dari rasa sum'ah, pengen didengar oleh orang lain. Dan dengan berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan setan tersebut, bisa membuat kita mentadaburinya, bisa kita buat memahaminya, bahkan akan membuat kita dapat pahala yang lebih jemaah. Karena dengan keikhlasan tersebut. Adapun membaca bismillah disebutkan di sini adalah hukumnya sekedar sunnah saja. Kemudian yang berikutnya adalah kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran secara tartil. Maksudnya tartil itu apa? Berlahan-lahan sesuai dengan panjang pendeknya dan tidak tergesa-gesa. Sehingga huruf-huruf dari Al-Quran itu tidak sampai salah kita baca. Ada yang dia membacanya ain, ternyata dibaca hamzah. Ada yang membaca hamzah, yaitu sebagaimana disebutkan. Kemudian ternyata dia rubah menjadi ain dan yang lainnya jemaah. Kemudian ingat membaca dengan tartil. Kemudian walaupun dia cepat bacanya tetapi dia tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah tajwid misalnya, atau dia membacanya kemudian dia hanya memahaminya dengan pelan, maka keduanya ini bagus dan memiliki keutamaan. Tapi yang terbaik itu adalah ketika dia membacanya sambil memahaminya. Kemudian dianjurkan untuk memanjangkan bacaan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya disunahkan pula untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran, dan larangan menyerupai orang-orang yang bernyanyi ketika membaca Al-Quran tersebut. Allah Ta'ala alam shawab jemaah, ini sedikit yang Ana dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan jemaah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keberkahan dalam hal ini. Mungkin ini yang dapat Ana sampaikan dalam perjumpaan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan dari apa yang kita baca dan apa yang kita pelajari, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan amal soleh kita yang mana akan memudahkan kita masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.